Nah, inilah beberapa akibat dari konsep Mesias ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada pengakuan kemesiasan atau kekristusan Yesus? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus terlihat dari pernyataan malaikat pada waktu kelahirannya. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian pengakuan dari siapa lagi teman-teman? Pengakuan dari murid-murid Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian, Matius 16 ayat 16 teman-teman. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian, Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Karena kepercayaan murid-murid bahwa Yesus adalah Mesias, maka mereka dengan tidak ragu-ragu mengaitkan Yesus dengan sejumlah ayat di dalam Perjanjian Lama yang jelas sekali berbicara tentang Mesias atau tentang Yesus. Kita bisa melihat dalam Mazmur pasal 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Perhatikan kata yang diurapinya. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Kemudian Mazmur 45 ayat 8, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 38, itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, kemudian teman-teman, pengakuan siapa lagi tentang Mesias ini? Masih ada tidak? Tentu masih ada. Lalu siapa? Pengakuan iblis. Lukas pasal 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Bayangkan teman-teman, iblis saja dia tahu loh Yesus adalah Mesias. Bapak Ustadz Kainama kalah dari iblis. Iblis tahu Yesus adalah Mesias, tapi Bapak Ustadz Kainama dia tidak tahu Yesus adalah Mesias. Dia bahkan mengarang cerita bahwa Kristus artinya nabi. Supaya apa teman-teman? Supaya orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Anda mau percaya yang mana teman-teman? Anda mau lebih percaya pengakuan para murid, malaikat, bahkan iblis loh teman-teman. Anda mau percaya yang mana? Mau pengakuan malaikat, para murid, iblis, atau lebih mempercayai pengakuan Bapak Ustadz Kainama? Para murid, malaikat, iblis mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Ayo, mau percaya manakah Anda? Tentu orang waras mempercayai pengakuan malaikat, para murid, dan iblis daripada mempercayai pengakuan Bapak Ustadz Kainama yang tidak tahu sama sekali tentang kehidupan Yesus, yang tidak tahu sama sekali tentang apa yang terjadi pada Yesus, yang tidak tahu sama sekali tentang kehidupan Yesus, tentang siapakah Yesus, ya kan? Tentu para murid, malaikat, iblis, mereka mengetahui hal itu. Kenapa? Karena yang mewartakan kelahiran Yesus adalah malaikat. Yang menjadi pengikut Kristus adalah murid-muridnya. Kemudian yang menyembuhkan ibu mertua Simon adalah Yesus. Tentu mereka tahu siapa itu Yesus. Hanya orang yang sudah tidak waras lagi yang mempercayai omongan ajaran orang-orang pada zaman ini dengan mengatakan bahwa Kristus artinya nabi. Hello, apakah ayat-ayat ini kurang jelas? Yesus adalah Mesias atau Kristus. Kristus artinya yang diurapi, bukan artinya nabi. Jadi Kristus artinya bukan nabi. Bapak Ustadz Kainama kalah dari setan. Setan lebih pintar. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, teman-teman. Kemudian teman-teman, masalah kemesiasan atau kekristusan Yesus menjadi masalah yang sangat penting juga bagi kekristenan mula-mula, dan menjadi satu berita yang sangat urgen dalam kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Karena bagaimanapun juga janji tentang Mesias atau Kristus itu mula-mula diberikan kepada orang Yahudi. Atau boleh dikatakan bahwa salah satu misi dari kekristenan mula-mula adalah membuktikan kepada orang Yahudi bahwa sesungguhnya Yesus dari Nazaret itu adalah Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Dibaca ya.
Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul 18. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Bapak Ustadz Kainama pun dia kalah dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri bersaksi, dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau Bapak Ustadz Kainama, dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-28 teman-teman. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ingat ya, ini dibuktikan dari kitab suci, jadi bukan hanya karang-karang seperti pengejaran atau perkataan Bapak Ustadz Kainama. Kristus artinya Nabi. Jadi Yesus adalah Mesias ya teman-teman, atau Kristus. Sekali lagi, Mesias atau Kristus artinya yang diurapi, artinya bukan Nabi. Jangan mau dikasih bodoh-bodoh sama Bapak Ustadz Kainama. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Bagaimana dia mau mengajar kristologi? Dalam hal arti Kristus saja, dia sendiri tidak tahu artinya. Kalau mau mencari seorang guru atau pengajar, itu harus punya ilmu dulu. Kalau tidak punya ilmu, apa yang mau diajarkan? Song. Bagaimana bisa Bapak Ustadz Kainama mengajar kristologi, sedangkan dalam hal arti Kristus saja, dia sendiri tidak tahu arti Kristus apa. Dia sendiri mengatakan Kristus artinya Nabi. Kan kasihan ya teman-teman, banyak umat-umat yang dikasih bodoh-bodoh sama pengajaran Bapak Ustadz Kainama. Tetapi anehnya, para audiens menerima hal itu sebagai kebenaran, sesuatu yang benar teman-teman, padahal artinya itu salah. Bayangkan, berapa banyak umat yang sudah dikasih bodoh-bodoh, yang sudah dikasih sesat sama Bapak Ustadz Kainama. Kan kasihan juga ya teman-teman. Kalau kita mau memberikan penjelasan kepada mereka, mau meluruskan, mereka tetap tidak akan percaya teman-teman. Kenapa? Karena sudah termakan pengajaran Bapak Ustadz mereka, karena kan sama-sama seiman. Jadi susah mereka mau mempercayai kita. Bahkan mereka menuduh kita bahwa kita yang menyembunyikan arti Kristus selama ini. Hello, siapa yang menyembunyikan? Kan lucu ya teman-teman. Ya sudahlah, saya doakan semoga suatu saat nanti kalian yang sudah menerima pengajaran dari Bapak Ustadz Kainama, terkhususnya perihal arti Kristus, saya doakan semoga kalian bisa menemukan arti yang sesungguhnya Kristus itu apa. Kristus artinya diurapi atau Kristus artinya Nabi. Saya doakan itu ya teman-teman.